Halo kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Yovita Erliana Jetia dengan NIM 2201070067. Saya adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah salah satu konstitusi yang paling singkat dan sederhana di dunia. Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 memuat 5 unsur antara lain kekuasaan negara, hak rakyat, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan untuk mengatur hal-hal pokok yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan negara diserahkan pengaturannya pada undang-undang yang lebih rendah. Sejarah mencatat bahwa waktu dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat. Karena itu, Soekarno pada waktu menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini bersifat sementara. Nanti setelah kondisi kita sudah stabil, kita dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan yang dijadikan dasar bagi aturan ketatanegaraan lainnya di Indonesia. Pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi atas 2 periode sebagai berikut. Periode yang pertama itu Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945, di mana bentuk negara itu kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet presidensial. Yang kedua itu ada periode tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana bentuk negara itu negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet parlementer. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu yang pertama itu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal. Dan yang ketiga itu penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus, kelak akan dicabut amandemen keempat. Konstitusi Negara Republik Indonesia Serikat itu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Setelah agresi militer Belanda II, bangsa Indonesia menghadapi pembentukan negara-negara federal atau bagian dari Belanda. Akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat diajukan dan disahkan oleh Badan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Negara Bagian. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disahkan lewat keputusan Presiden pada 13 Januari 1950 dan diundangkan pada 6 Februari 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut. Bentuk pemerintahan itu republik, bentuk negara, negara federasi atau serikat, bentuk kabinet itu parlementer. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 itu pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan yang berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Sistematika Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu pembukaan
Mukadimah terdiri atas 4 alinea, tapi rumusannya tidak sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Tidak ada bagian penjelasan. Itu yang terakhir, itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang jatuh pada 5 Juli 1959 sampai dengan saat ini. Sebelum Badan atau Dewan Konstituante merasmikan Undang-Undang Dasar baru untuk membawa stabilitas politik di tengah pelaksanaan demokrasi liberal, berdasar Undang-Undang Dasar 1950, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi Dekret Presiden 1959 yaitu ingin menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 lagi, di mana bentuk negara pada saat ini negara kesatuan, bentuk pemerintahan itu republik, dan bentuk kabinet presidensial. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yaitu pembukaan mukadimah terdiri atas 4 alinea, batang tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Setelah Orde Lama dan Orde Baru berakhir, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen di masa reformasi. Konstitusi diubah akan diselaraskan dengan perkembangan zaman. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.